Oke, para investor, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu raksasa digital di Indonesia ya, PT MNC Digital Entertainment, atau kita sebut aja MSIN. Nah, sebagai mentor kalian, tugas saya di sini adalah bantu kalian melihat lebih dalam. Bukan cuma harga sahamnya doang, tapi apa sih mesin penggerak di balik nilai perusahaan ini? Kita mulai dari pertanyaan yang paling panas, yang mungkin bikin kalian ada di sini. Kenapa sih saham ini bisa terbang lebih dari 60% hanya dalam seminggu? Yap, kalian nggak salah lihat, plus 62,33%. Angka ini beneran terjadi loh, ini bukan kenaikan biasa loh, ini ledakan sentimen pasar dan kita harus tahu apa akarnya. Nah, untuk ngerti lonjakan ini dan kira-kira arahnya kemana, kita akan lakukan analisis layaknya seorang profesional. Kita bakal telusuri pemicunya, bedah mesin bisnisnya, cek laporan keuangannya, ungkap katalis dari Hong Kong, gali lebih dalam soal senjata rahasianya, dan yang terpenting, kita lakukan reality check terhadap valuasinya. Oke, bagian pertama, lonjakan 62%. Jadi, apa sih yang bikin heboh begini? Tapi ingat, lonjakan harga saham sebesar itu harus ada dasarnya, harus ada fundamental bisnis yang kuat. Jadi, mari kita lihat lebih dalam. Bagian kedua, ekosistem digitalnya. Sebenarnya gimana sih mesin bisnis MSIN ini bekerja? Model bisnis MSIN itu berdiri di atas 3 pilar utama yang nyambung satu sama lain. Pertama, mereka bikin konten dan IP. Kedua, mereka punya agensi untuk kelola talent-talentnya. Dan ketiga, mereka distribusikan semua itu lewat platform streaming mereka sendiri, kayak Vision Plus dan RCTI Plus. Intinya, mereka kontrol semuanya dari produksi sampai ke penonton. Itulah kekuatan ekosistem mereka. Ekosistem yang keren itu satu hal, tapi apakah itu menghasilkan uang? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Bagian ketiga, kita bongkar keuangannya. Mari kita lihat angka-angka mereka untuk tahun 2025. Dan jawabannya, wow, tegas banget. Pendapatan naik 18%. EBITDA, ini laba operasionalnya ya, naik 33%. Tapi coba dilihat ini. Ini yang bikin geger. Laba bersihnya meroket 140%. Jadi 985 miliar rupiah. Ini tuh bukti nyata kalau strategi yang mereka jalankan itu benar-benar berhasil. Visual di sini nunjukin semuanya. Dari 410 miliar, lompat jadi hampir 1 triliun rupiah. Ini bukan cuma tumbuh, ini namanya lompatan kuantum dalam hal profitabilitas. Jadi, apa mesin di balik pertumbuhan ini? Ternyata bukan cuma pendapatan umum yang naik. Pendorong utamanya itu kenaikan 26% dari segmen konten dan lisensi IP yang marginnya tebal. Ini namanya pertumbuhan yang cerdas, datang dari bagian bisnis mereka yang paling untung. Kinerja keuangan yang kuat itu fondasinya. Tapi pasar itu selalu melihat ke depan. Dan inilah katalis besar yang benar-benar menyulut api lonjakan saham itu. Bagian keempat, katalis dari Hong Kong dan rencana mereka untuk dual listing. Seorang analis pasar senior dari Mirai Aset Sekuritas menjelaskannya dengan sangat pas, ini akan memberikan akses yang lebih luas ke investor institusi global yang kapasitas dan jangkauannya jauh lebih besar daripada cuma mengandalkan investor domestik. Gampangnya, MSIN mau naik kelas, main di liga global. Terus, apa artinya ini buat kita sebagai investor? Listing di Hong Kong itu bisa membuka valuasi yang jauh lebih tinggi karena menarik investor global. Ini juga kasih mereka akses ke modal segar untuk ekspansi, bikin sahamnya lebih gampang diperdagangkan, dan yang paling penting, ningkatin kredibilitas mereka. Ini tiket MSIN buat main di panggung dunia. Oke, dengan akses ke modal global, mereka mau ngapain? Mereka mau mendanai senjata rahasia mereka untuk bertumbuh. Bagian kelima, mikrodrama, atau bisa dibilang demam emasnya dunia konten digital saat ini. 11 miliar dolar. Itulah ukuran pasar mikrodrama global sekarang. Angka ini 2 kali lipat dari gabungan pendapatan semua kanal FAST di seluruh dunia loh. Jadi, ini bukan pasar kecil-kecilan, ini adalah gelombang baru dalam cara orang nonton konten. Dan model bisnisnya itu cerdas banget. Beda dari streaming biasa yang kita bayar langganan bulanan, mikrodrama ini dibayarnya per episode lewat in-app purchase atau transaksi mikro. Model ini lebih menghargai waktu penonton dan ngasih lebih banyak pilihan. Nah, disinilah strategi MSIN.
Mereka bukan cuma ikut-ikutan tren, mereka mau mendominasi pasar ini dengan produksi mereka sendiri, lewat platform khusus namanya V Plus Short. Mereka membangun ekosistem lengkap untuk menangkap tren besar ini. Oke, ceritanya sangat menarik ya, potensinya kelihatan besar. Tapi, seorang mentor yang baik itu selalu melihat dua sisi. Sekarang waktunya untuk bagian 6, valuasi versus realitas. Ini adalah reality check yang wajib dilakukan setiap investor. Coba kita lihat tabel perbandingannya. Kita pakai rasio P per I atau price to earnings buat ngukur seberapa mahal sih sebuah saham. Gampangnya gini deh, P per I itu nunjukin butuh berapa tahun laba perusahaan buat bayar harga sahamnya sekarang. Coba deh, bandingin MSCI sama pemain lain kayak SCMA atau MNCN. Jauh banget kan bedanya? 82,15 kali. Artinya investor rela membayar 82 kali lipat dari laba tahunannya untuk punya saham ini. Ini tandanya pasar sudah memasang ekspektasi super tinggi, seolah-olah eksekusi strategi global mereka itu sudah pasti akan berjalan nyaris sempurna. Tapi dengan valuasi setinggi ini, ada 3 resiko utama yang harus kalian waspadai. Pertama, nggak ada ruang untuk salah. Ekspektasi pasar udah setinggi langit, sedikit aja meleset, bisa terjadi koreksi besar. Kedua, ada resiko perubahan regulasi penyiaran di Indonesia. Dan ketiga, pelemahan rupiah yang bisa bikin biaya konten impor jadi lebih mahal. Ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dengan sangat serius. Jadi, kita kembali ke titik awal. Di satu sisi ada potensi pertumbuhan yang luar biasa, didorong oleh strategi global yang cerdas. Di sisi lain, ada resiko yang nyata dan valuasi yang sudah sangat mahal. Pertanyaannya sekarang, saya kembalikan ke kalian. Dengan semua potensi dan risiko ini, bagaimana kalian akan menilai masa depan perusahaan ini?